Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ba'asa fina nabiyyar rahmah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin syafi'il ummah wa rafi'il himmah wa kasyifil gummah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Kami haturkan selamat bertemu kembali di channel Rahmatul Ummah. Bahasan kita yaitu proses perjalanan pernikahan baginda Rasulullah SAW. Di video yang ketiga, saat itu beliau dipertemukan dengan pendeta Yahudi yang bernama Bahiro, dan pendeta ini melihat tanda-tanda kenabian pada diri baginda Rasulullah SAW, sampai-sampai pendeta itu meminta Nabi agar membuka bajunya untuk melihat di antara kedua pundaknya cap kenabian. Lalu bisa melihat tentang cap kenabian, tertulis di sana Muhammadun Nabiyun Aminun. Setelah itu, lalu pendeta Yahudi ini masuk agama Islam dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan lafaz la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Setelah pertemuan di goa tempat peribadahan pendeta Bahiro, lalu rombongan pedagang berangkat menuju ke negara Syam. Selanjutnya, wattajaru fihi wa kana Abu Bakar wa Maisarah wa Muhammad kharaju ila idil Yahud. Dan alhamdulillah, setelah beberapa hari melakukan perdagangan di negara Syam, ternyata untungnya luar biasa. Dalam waktu yang tidak lama, ternyata keuntungannya seperti orang yang telah lama berdagang. Lalu selanjutnya, ketika baginda Rasul dan rombongan dagang yang lain telah lama berdagang di negara Syam, di sana ada peringatan hari raya agama Yahudi, sehingga Abu Bakar, Maisarah kepercayaan Siti Khadijah, dan baginda Nabi besar Muhammad SAW ingin melihat bagaimana keindahan atau kemewahan kemeriahan hari raya Yahudi. Palama wasalu ila musallahum dakhala Rasulullah SAW. Ketika baginda Rasul dan rombongan setelah sampai ke tempat ibadahnya bangsa Yahudi, lalu Rasulullah SAW melihat di atas bangunan tempat ibadahnya bangsa Yahudi ada lampu-lampu yang sangat indah yang tergantung di atas dengan semerbak minyak wangi dan dihiasi dengan berbagai lampu yang berwarna-warni. Ketika baginda Rasul masuk ke tempat ibadah Yahudi dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang-orang Yahudi yang sedang melakukan ritual ibadah sangat kaget karena lampu-lampu yang tergantung di atas ini pada berjatuhan. Sehingga paho patil Yahud, maka mereka berhamburan keluar. Mereka sangat kaget dan mereka pada ngomong semuanya. Wa qalat li ulamaihim hadhil alamah allati dhaharat. Kata orang-orang Yahudi yang sedang beribadah, ini lampu yang ada di tempat ibadah kita telah berjatuhan. Inilah salah satu tanda yang kita baca dalam kitab Taurat bahwa telah dohir, telah datang Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad. Qalu Muhammadun fit Taurat. Muhammad telah ada di tempat ini. Inna Muhammadan Nabiyyu akhir zaman idha hadara fi indil Yahud tadharu hadhil alamah. Fa'allahu qad hadarul yaum. Wahai bangsa Yahudi, kata pemimpin ibadahnya,
pada pemimpin agama mereka, ketahuilah dalam kitab Taurat telah disebutkan apabila di tempat ibadah bangsa Yahudi sedang dilaksanakan ritual ibadah, apabila hadir Muhammad Nabi akhir zaman, maka lampu-lampu ini akan berjatuhan. Kita yakin di tempat ini pasti telah ada Muhammad Nabi akhir zaman. Wa qalu law wajadnahu laqatalnahu wa dafa'na syarahu. Seandainya kita telah melihat Muhammad dan menjumpai Muhammad, maka kita akan membunuh bersama-sama. Karena kami benci bangsa Arab, tidak mau Nabi akhir zaman dari kalangan Arab, maunya dari bangsa Yahudi. Palama sami'a Abu Bakar wa Maisaroh hadhil qaul wa tabadaru ila ruju ila Makkah wa kana Maisaroh idza dana mimma kata sab'ata ayamin yursilu ahadan ila Khadijah basyaroha bikudubihi. Lalu Abu Bakar Siddiq dan Maisaroh mendengar percakapan Yahudi bahwa tanda-tanda kenabian Nabi akhir zaman yang bernama Muhammad apabila hadir di tempat ibadah Yahudi akan berjatuhan. Maka mereka mendengarkan ancaman orang Yahudi apabila mereka bisa bertemu Muhammad akan dibunuhnya. Lalu sepakat Abu Bakar dan rombongan-rombongan yang lain beserta Maisaroh untuk kembali pulang ke negara Mekah. Lalu seluruh rombongan dari Syam menuju pulang ke negara Mekah. Kira-kira 1 minggu atau 7 hari menjelang sampainya rombongan dari Syam yang dipimpin oleh Maisaroh sampai ke negara Mekah, terlebih dahulu Maisaroh mengirim surat kepada Siti Khadijah sebagai bosnya. Wahai baginda Siti Khadijah, kami tidak akan lama lagi akan kembali ke Mekah dan Muhammad sebentar lagi akan tiba di Mekah. Faqala li Muhammad. Lalu selanjutnya Maisaroh memerintahkan dan berkata kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, lau arsaltuka basyiron hal takdiru ala zalik? Faqala na'am. Fa arsala Maisaroh an-naqah bi anwa'il harir wa arkaba alaiha Rasulullah SAW wa wajaha nahwa Makkah wa kataba ya Sayyidata Quraisy arbahu fi hadhihi sanah fi sairi sinin. Kata Maisaroh kepada baginda Nabi, wahai Muhammad, seandainya aku memberikan sesuatu kepadamu, diterima atau enggak? Apa itu sesuatu? Kata baginda Nabi, kami akan membelikan khusus untuk kepulanganmu dari negara Syam ini menuju Mekah seekor onta yang sangat mahal. Dan aku akan hiasi onta-onta ini sengaja untuk kamu naiki, untuk kamu tunggangi untuk menuju negara Mekah. Maka sabda Rasulullah SAW, siap, aku menerimanya. Lalu baginda Nabi naik ke onta yang telah dibelikan oleh Maisaroh dan dihiasi dengan berbagai perhiasan onta tersebut. Lalu mengirim surat lagi Maisaroh kepada Siti Khadijah yang isi suratnya, ya Sayyidata Quraisyin arbahu fi hadhihi sanah fi sairi sinin. Wahai Ratu Arab, dengan sang penguasa, dengan Tuhan segenap alam, perdagangan tahun ini kita diberikan keuntungan yang luar biasa. Karena Muhammad calon Nabi akhir zaman mengikuti perjalanan perdagangan kita. Masya Allah, itu hebat-hebatnya. Jadi Maisaroh sudah tahu bahwa Muhammad adalah akan menjadi Nabi akhir zaman. Karena apa? Obrolan-obrolan Yahudi tersebut waktu bertemu di tempat ibadahnya, begitupun pendeta rahib yang bernama Bahiro telah berkata terang-terangan bahwa Muhammad ini adalah calon Nabi akhir zaman.
Dan langsung Maisarah dan Abu Bakar membawa kembali pulang Muhammad setelah berdagang dari Syam kembali ke Mekah, karena nyawa Nabi Muhammad SAW terancam oleh bangsa Yahudi akan dibunuh oleh mereka. Lalu naiklah baginda Nabi SAW ke atas punggung onta. Dan aneh-anehnya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan sesuatu keanehan kepada baginda Nabi. Wagoba an ayunihim. Rombongan-rombongan dagang dari Syam sangat panjang sekali, puluhan orang. Tapi ketika mereka pulang ke negara Syam, baginda Nabi Muhammad SAW lepas dari pandangan mereka. Sangkaan mereka Muhammad ada di antara rombongan, padahal baginda Nabi nunggang onta ini sengaja ditutupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Untuk dipercepat perjalanan baginda Nabi dari rombongan-rombongan lain, supaya lebih cepat bisa bertemu dengan Siti Khadijah. Maka fa'auhallahu ta'ala ila Jibril, ketika Nabi menunggang onta yang dibelikan Maisarah untuk menuju Mekah, Allah memerintahkan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, gulunglah bumi, gulunglah tanah, agar antara Syam dan Mekah bisa ditempuh dengan jarak yang sebentar. Lalu digulunglah bumi dan semakin dekatlah perjalanan antara Syam ke Mekah. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada malaikat Israfil, wahai Israfil, jagalah dari kanan. Wahai malaikat Mikail, jagalah Muhammad dari sebelah kiri. Wahai sahab adilhu, wahai mega, wahai awan, jagalah, teduhi Muhammad, karena dia akan segera sampai di kota Mekah. Fa'alqallahu alaihi naum. Lalu setelah dinaungi oleh awan, baginda Nabi Muhammad SAW tidur di atas unta. Setelah tidur di atas unta, lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan cepatnya unta baginda Nabi SAW bisa sampai dengan waktu yang sebentar. Yang tadinya direncanakan 7 hari bisa sampai ke Mekah, ternyata dalam 1 jam pun dengan kudrat iradat Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sampai ke Mekah. Selanjutnya, wa kanat Khadijah jalisatan ala rawasik panadharat nahwa Syam paraat raqiban. Ketika baginda Nabi menuju ke Mekah, sedangkan di negara Mekah Siti Khadijah sedang dikelilingi oleh dayang-dayang, sedang dikelilingi oleh para pembantunya, sedang dikelilingi oleh budak-budaknya, sedang duduk bercengkrama melihat ke arah Syam. Karena apa? Siti Khadijah telah menerima surat dari Maisarah bahwa sebentar lagi Muhammad akan tiba. Makanya selalu menghadap kursinya itu ke arah Syam, yang kira-kira akan dipergunakan perjalanan pulang oleh baginda Nabi. Nah, tiba-tiba ketika beliau sedang duduk melihat ada unta yang sangat indah dihiasi dengan sutra. Kata Siti Khadijah kepada dayang-dayangnya, siapakah itu yang datang? Apakah kamu bisa mengenalnya? Sedangkan itu aneh, awan atau mega bisa menuduhi orang yang sedang berjalan menuju ke sini. Kata orang-orang tersebut, kemungkinan saja itu adalah kayaknya Muhammad. Wa qalu wahidatum minhunna yusabbihu Muhammadan al-amin. Kayaknya yang datang, yang menunggang onta yang sangat indah itu Muhammad. Kata Siti Khadijah, in kana huwa Muhammadun al-amin faqad a'taqtukunna jami'akunna. Seandainya betul yang datang, yang menunggang onta yang sangat indah itu adalah Muhammad, sebagai hadiah saya akan memerdekakan kalian, saya akan membebaskan kalian dari perbudakan, kalau memang betul itu yang datang adalah Muhammad. Ternyata betul sekali yang datang adalah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semua dari kalangan perbudakan, budak-budak daripada Siti Khadijah dibebaskan. Karena apa? Gembiranya Siti Khadijah karena ada salah seorang dari mereka yang mengatakan
kayaknya yang datang itu adalah Muhammad. Karena senangnya sampai-sampai seluruh budaknya dibebaskan dari perbudakan. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, cukup sekian dulu kisah bagian keempat, dan nantikan juga video yang kelima masih di episode yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.